Selamat siang, pagi menjelang siang ya. Tuhan Yesus baik kepada kita semua, amin. Selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dalam kehidupan kita. Kebaikan Tuhan selalu dilimpahkan atas kita. Walau situasi kondisi tidak seperti yang kita inginkan atau yang kita harapkan. Namun kebaikan Tuhan melebihi akal budi kita, melebihi prediksi kita dan melebihi segala-galanya yang pernah kita pikirkan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, siang ini penutupan dari judul firman Tuhan selama 1 bulan, hidup dalam janji Allah, berjalan dalam ketaatan. Saya langsung masuk saja firman Tuhan, ayatnya cuma 1, jadi saya berkhotbah pakai 1 ayat ini. Semoga Bapak Ibu tidak ngantuk, tapi tetap kita sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kekuatan dari hidup kita. Yosua 6 ayat yang kedua, kita baca sama-sama, boleh dibantu klik. Yosua 6 ayat yang kedua, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Ini sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita tahu cerita ini bagaimana, tapi hari ini kita akan diingatkan sama-sama. Sebuah bangsa yang cukup kuat, sebuah bangsa yang hebat, yang dimana 12 pengintai, 10 orangnya berkata, tidak mungkin kita menang melawan mereka. Mustahil kita bisa mengalahkan mereka. Bahkan sebelum mendekati mereka, kita bisa habis dibunuh oleh mereka. Mereka makan manusia. Boleh dibantu ya? Oke. Mereka bisa makan manusia. Dan mereka, luar biasa. Tapi hari ini firman Tuhan berbicara tentang janji Tuhan yang digenapi. Jadi ketaatan itu membuka jalan menuju penggenapan janji Tuhan. Balik lagi ayat yang tadi. Ayat yang tadi dikatakan seperti ini. Aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, yang 10 orang pengintai kemarin berkata enggak mungkin, mustahil, susah, enggak ada yang bisa kita lakukan. Tuhan berkata, sebelum orang Israel menginjak Yeriko, Tuhan berkata, aku sudah serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta apa? Pemimpinnya, rajanya, dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah diselesaikan oleh Tuhan kita. Yang terbaik Tuhan pasti berikan kepada kita. Janjinya pasti dinyatakan atas setiap kita. Yang setuju katakan amin. Kalau kita sempat berpikir sana itu mustahil, melakukan hal itu sepertinya nggak mungkin. Situasi kondisi sepertinya tidak bisa kita lakukan ini dan itu. Tapi kalau kehendak Tuhan jadi, pasti terjadilah. Aku serahkan rajanya, aku serahkan pemimpinnya yang hebat itu, bahkan seluruh pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, aku serahkan dalam tanganmu. Pertanyaannya, apakah Yosua sudah menerima itu? Belum. Mendekati tembok saja belum, apalagi menerima. Sepertinya ini sesuatu yang gak masuk akal ya. Sepertinya ini sesuatu yang gak mungkin deh Tuhan. Sepertinya ini sesuatu yang bagi saya gak mungkin. Kalau Bapak Ibu baca di pasal 3 sekitar ayat 17, Tuhan menyatakan berulang kali kepada Yosua supaya Yosua ini dilatih hidupnya dan dilatih bangsa yang dia pimpin untuk taat kepada Tuhan. Salah satunya saat mereka mau menyeberangi sungai. Mereka disuruh ke satu tempat di sana dan itu dipisahkan oleh sungai. Tuhan ngomong sama Yosua, berangkatlah kamu ke sana, datangi sungai itu dan injak tepi daripada sungai itu. Dan Yosua nggak tanya, ngapain saya harus di pinggir sungai? Ngapain saya harus melakukan itu? Bukan hanya Yosua diperintahkan, kamu dan para imam yang sudah aku pilih, kamu harus menginjak tepi sungai itu, tepinya Bapak Ibu. Dan Yosua ngomong sama bangsa itu,
Wahai bangsa, dengarlah firman Tuhan, kita akan menyeberang ke sana. Bagi mereka, keturunan mereka, mereka memang pernah dengar apa yang dilakukan Allah kepada bangsa Israel lewat Musa. Tapi ini kan berbeda pemimpin, betul ya? Berbeda peristiwa. Dulu Tuhan bukakan laut itu karena dikejar oleh Mesir dan yang memimpin mereka adalah Musa. Sekarang yang mimpin itu hambanya Musa, namanya Yosua dan tidak dikejar Mesir. Bagi orang Israel sepertinya ngapain kita nyebrang? Ngapain kita melakukan hal itu? Kayaknya mustahil deh. Kalau pemimpinnya Musa masih hidup, pasti terjadi. Tapi Yosua sepertinya nggak mungkin deh. Tapi apa yang terjadi? Saat Yosua taat kepada Tuhan dan Yosua memimpin bangsanya untuk juga taat kepada Tuhan. Saat Yosua menginjak tepi, tidak terjadi apa-apa, tepi sungai. Tapi saat para imam bergerak dan mulai menginjak tepi sungai, tahu nggak firman Tuhan ngomong apa? Maka sumber dari aliran air itu berhenti. Wow, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Seandainya orang Israel gak taat, mereka tidak akan pernah melihat perbuatan Tuhan yang hebat. Amin. Tuhan itu penuh dengan keajaiban. Tuhan itu penuh dengan mujizat. Tuhan cuma perintahkan kita apa? Taat. Karena bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Cuman ketaatan kita, cuman ketidaktaatan kita yang membuat Tuhan berhenti. Dan Yosua melakukan itu. Masuk pasal yang ke-6 ayat yang kedua ini. Tuhan kembali janji kepada Yosua, aku sudah serahkan bangsa ini, seluruh pemimpinnya, bahkan rajanya, dan seluruh pahlawannya sudah di tanganmu. Sudah aku serahkan. Dia belum menerima itu. Dia belum menerima kenyataan itu. Tapi Tuhan yang berjanji, berarti Tuhan pasti menggenapi. Yosua dan bangsa Israel hanya perlu ketaatan. Karena ketaatan membuka jalan menuju penggenapan janji Allah. Ingat ya, Tuhan penuh keajaiban, Tuhan penuh dengan mujizat, Dia bisa lakukan segala sesuatu yang bagi kita mustahil dan itu mungkin bagi Dia. Tuhan memberikan janji kemenangan bahkan sebelum berperang. Namun janji itu tidak otomatis terjadi karena Israel harus berjalan dan bertindak seturut dengan petunjuk Tuhan. Dan bukan rencana mereka sendiri. Betul Bapak Ibu? Sudah diberikan janji itu. Tuhan berkata juga sama kita, kamu lebih daripada pemenang. Tapi kita di rumah tidur, nggak ngapa-ngapain, nggak bisa menang. Coba kita lihat, burung di udara, mereka tidak bekerja, betul ya? Ada yang burung di udara masuk pabrik, kira-kira Bapak Ibu ikuti shift di pabrik? Enggak. Burung di udara mereka tidak bekerja, tapi mereka harus makan. Makanannya di mana? Tuhan sediakan lewat alam ini. Bagaimana caranya burung di udara makan? Mereka harus terbang. Dan terbang ini mereka harus melawan angin, betul ya? Kena hujan, kena panas, kena burung yang lebih besar ancaman. Tapi semua Tuhan sudah sediakan. Burung ini harus terbang untuk meraih apa yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan ngasih tahu itu dan Tuhan juga kasih tahu ke kita. Semua Tuhan sudah genapi, tinggal kita berjalan dalam ketaatan. Kita harus turut dengan petunjuk Tuhan. Karena ketaatan adalah jalan melihat janji itu untuk menjadi nyata. Dan ketaatan bukan sarana kita untuk memaksa supaya Allah bertindak. Enggak ada hubungannya. Aku udah taat Tuhan, mana janjimu? Enggak kayak gitu. Aku sudah melakukan apa yang kau perintahkan Tuhan, nyatakan dong janjimu. Enggak. Tuhan sudah lengkapi kehidupan kita. Tinggal kita berjalan saja.
Amin. Makanya saya selalu ngomong Bapak Ibu, bukan doa kita yang membuat Tuhan akhirnya bertindak. Namun itu karena kasih karunia Tuhan. Dia bertindak karena mengasihi kita. Amin. Jadi nggak ada satupun dari tindakan manusia. Nggak ada doa kita, doa saya apalagi Bapak Ibu. Semua kita itu sama di hadapan Tuhan. Jikalau kita mendapatkan sesuatu, itu bukan karena kita. Tapi karena Tuhan yang berjanji, Dia pasti menggenapi. Ingat sekali lagi, ketaatan kita tidak pernah membawa Tuhan terpaksa. Jangan pernah tagih janji Tuhan. Manusia ini kayak debt collector Bapak Ibu. Debt collector ya. Minta dan selalu nagih janji Tuhan. Mana janjimu Tuhan? Ingat ayat ini. Sebelum Israel bergerak, sebelum Israel nyampe pada tembok Yeriko, Tuhan sudah ngomong apa? Aku serahkan negeri itu, aku serahkan rajanya, dan aku serahkan pahlawannya. Mereka belum bergerak. Mereka belum mengelilingi tembok itu. Tuhan sudah berikan kemenangan. Jadi ini sama sekali bukan membawa Tuhan untuk memaksa diri untuk menggenapi janjinya. Enggak. Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Tapi Dia juga minta kita supaya kita taat kepada Dia. Memang Bapak Ibu, ketaatan tidak selalu logis. Tapi ketaatan selalu berbuah manis. Allah tidak memerintahkan untuk menyerbu tembok Yeriko. Karena Allah tahu, kubu Yeriko itu luar biasa. Pertahanannya luar biasa Bapak Ibu. Mereka siap 24 jam kali 7. Wah, mereka perputaran prajuritnya itu nggak ada yang bisa, nggak ada. Oke, perputaran daripada, oke Pak. Terima kasih. Perputaran daripada prajuritnya itu nggak ada celah. Sip demi sip itu ketat sekali. Kenapa dibilang ketat? Makanya bangsa Israel pun mereka ketakutan untuk melihat tembok Yeriko, melihat pertahanan daripada Yeriko. Dan Tuhan tahu kalau Israel nyerbu, mati mereka. Kalah mereka. Jangan nekat. Karena Israel bukan arek Surabaya yang bonek, bondo, nekat. Ojo nekat. Tuhan tahu itu. Dan Israel juga sadar itu. Tuhan nyuruhnya kamu keliling saja selama 7 hari. Ini bukan strategi militeristik. Bapak ada di sini militer. Tidak logis. Perintah Tuhan ini tidak logis Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tapi sepenuhnya adalah ilahimunya. Boleh dibantu? Perintah Allah ini enggak sesuai dengan perintah manusia. Kalau perintah manusia itu masuk logika. Perintah Tuhan ini enggak sesuai logika. Bapak yang militer tahu. Kalau orang mau perang sama-sama bawa senjata, otomatis wah ini ngejak perang nih. Sana bawa senjata, sini bawa senjata, otomatis pasti akan perang. Tuhan ngomongnya apa? Bawa bangsa itu, taruh suku Lewi paling depan, dan kelilingi tembok itu, tidak bawa senjata, diam saja. Betul nggak kira-kira? Bayangkan prajurit di Yeriko. Bilang gini, ngapain nih bangsa? Nggak ada yang bawa senjata, muter-muter selama 7 hari. Hari pertama mungkin mereka bingung. Lihat aja tuh, mungkin mereka waktu keliling tembok itu juga ada yang ngawal ya dari atas ya. Lihat aja, kalau mereka keluarin senjata, langsung panah. Tapi Israel kebawa senjata. Mereka cuma bawa tabutnya Tuhan. Diam saja. Hari pertama mereka kelilingi dengan diam. Orang di Yeriko bilang, orang gila itu sudah. Dia kemarin itu mereka keliling itu, gak ngomong gak bawa senjata. Karena gak bawa senjata, otomatis orang Yeriko juga gak akan berperang. Karena dipikirnya gak ada perlawanan.
Hari kedua sama. Orang Israel gak bawa senjata. Logika enggak? Seharusnya orang Yeriko, wah ini ulo marani, gapuk si katai, bener gak Bapak Ibu? Tapi lihat orang Yeriko juga mikir, ini ngapain muter, gak bawa senjata dan diam saja. Lihat strateginya Tuhan, bukan strategi militer. Ini strategi ilahi Bapak Ibu. Sampai hari yang ketujuh, bersorak-sorai, boom. Yang terjadi apa? Tembok yang besar itu runtuh. Bukan runtuh ke dalam. Bukan karena didorong, tapi runtuh keluar. Artinya apa? Ada kuasa dari atas. Boom. Buka. Ler. Karena Israel? Bukan. Karena sudah janji Tuhan. Israel mung taat kepada Tuhan. Tidak selalu logis. Tapi hasilnya selalu berbuah manis. Ketaatan sejati tidak menuntut pengertian penuh terlebih dahulu, tetapi percaya penuh kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kita selalu minta alasan. Kenapa? Kita mengajukan pertanyaan bahkan. Kita maunya direct. Tapi Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan di luar akal kita. Tuhan di luar jangkauan kita. Tetapi penyertaannya sempurna atas kita. Dia sudah bukakan jalan bagi kita. Tergantung kita taat atau tidak. Karena taat bukan hanya soal mau, tetapi soal setia sampai selesai. Seperti yang Tuhan kehendaki. Banyak orang langkah pertama yang penting, tapi langkah yang terakhir terhilang. Buku Tak Pernah Glory berkata, bukan langkah pertama yang penting, tetapi langkah yang terakhir ini artinya kesetiaan, ketaatan sampai akhir. Ketaatan sejati bukan hanya melakukan, tapi bagaimana kita melakukannya dengan tekun dan dengan tepat. Ndak asal-asalan. Melayani Tuhan ndak asal-asalan. Ono sing amin. Bekerja juga ndak asal-asalan. Mohon maaf, di sini ada Bu Dokter. Kalau Bu Dokter salah resep kira-kira Bu, apa yang terjadi Bu? Wah, di sini. Salah resep Bapak Ibu. Ciloko. Betul ya kira-kira ya? Jangan kita bekerja asal-asalan. Kita harus bekerja dengan tekun dan dengan tepat. Yang setuju katakan amin. Karena berkat itu Tuhan sudah sediakan bagi kita. Berkat itu adalah jaminan Tuhan. Ya kita harus melakukan seperti itu. Karena ketaatan memberi ruang supaya kuasa Tuhan bekerja. Ingat ini ya, janji penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, itu sudah ada semua di dalam Tuhan. Tinggal kita melangkah, setia enggak, sampai selesai enggak, dengan tepat enggak melakukan perintah Tuhan. Nuh, dia bikin batra, sampai sentimeter, incinya dia tahu. Coba, Nuh korupsi, 1 senti aja yang paling bawah palkanya dibolongi. Kira-kira apa yang terjadi? Kapalnya masuk air, tenggelam. Sampai yang terkecil sekalipun, Nuh harus rapikan dan presisi. Kenapa kita bekerja sembarangan? Kenapa kita melayani sembarangan? Kenapa kita sekolah sembarangan? Yuk lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Yang setuju katakan amin. Aku mau bekerja dengan tepat. Aku mau taat dengan presisi sampai akhir Tuhan. Karena berkat-Mu sudah tersedia untuk aku. Amin Bapak Ibu. Itu TOP itu. Kalau anak Tuhan seperti itu, semua akan jadi pemimpin Bapak Ibu. Pemimpin yang gak asal-asalan. Bukan pemimpin yang hanya sekedar keras, merintah, bukan, tapi yang memberi teladan. Taat bukan sampai diberkati, bukan, tapi taat sampai
akhir. Saya kurang setuju dengan tetaplah berdoa sampai Tuhan jawab. Itu kesannya kayak makso. Karena Tuhan sudah jawab doa kita. Ingat tadi pagi, telinga rohani kita saja yang buntu. Perlu hati. Tuhan udah jawab semua doa kita nggak dengar Tuhan. Aku pas lapo ya Tuhan, ya kamu doa, aku jawab. Kau nggak dengar Tuhan, ya kamu nggak pernah taat. Kalau orang taat pasti peka dengan suaranya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena peka itu dibangun dari hari ke sehari. Hidup dalam janji Tuhan adalah panggilan untuk terus hidup dalam kesetiaan. Kita harus setia sampai akhir. Kita harus setia sampai menutup mata, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Jangan kita sampai berpikir, di awal saja kita setia. Kalau ada event besar, kalau ada berkat baru, kita pasti setia. Kesetiaan ini teruji oleh waktu. Kita dibatasi oleh umur, oleh waktu, tapi Tuhan itu kekal dan Tuhan tahu jutaan miliaran orang sebelum kita. Dan Tuhan maunya sama, yuk kita setia, kita taat karena kita sudah diberkati. Makanya lakukan ketaatan, lakukan kesetiaan sampai akhir, harus presisi. Yang terakhir Bapak Ibu, ketaatan ini bisa membawa kita hidup benar sampai mati di hadapan Tuhan. Karena ada orang yang berkata, kalau aku diberkati, aku akan setia. Kalau aku diberkati, aku akan taat. Kalau doaku dijawab, aku akan setia. Kalau doaku dijawab, aku akan taat. Bangsa Israel membuktikan berkali-kali di Alkitab. Setelah mereka menerima Kanaan, setelah Yeriko runtuh, mereka menerima Kanaan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Pasal-pasal selanjutnya, bangsa Israel menyembah berhala. Kawin campur. Padahal janjinya apa? Kalau aku menerima, aku akan taat. Kalau aku menerima, aku akan setia. Tuhan itu tahu modelnya kita, Bapak Ibu. Makanya ketaatan kita tidak membawa Tuhan memberkati kita. Tuhan sudah memberkati kita. Makanya ada ayat yang berkata, Dia tetap setia walau kita tidak setia. Dia tetap mengasihi kita walau kita kadang nggak mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena itu hakikatnya Tuhan. Dia tidak bisa memungkiri dirinya sendiri. Dia tahu model manusia. Dia tidak tergerak karena manusia. Dia tergerak karena belas kasihannya. Itu yang luar biasa. Makanya Bapak Ibu kalau kita contoh bangsa Israel ini, kita jangan melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Setelah menerima negeri itu, mereka hidup dalam kenikmatan, mereka sudah mulai seperti ibadah tadi pagi. Apa ini? Telinganya ini maksudnya ya. Tuli dengan suara Tuhan. Karena kenikmatan hidup, mereka mulai gak semangat melayani Tuhan. Karena kenikmatan dan kekayaan membuat mereka gak mulai bertumbuh. Pada saat di padang gurun, mereka bertumbuh. Yes, kita yakin kita akan terima itu. Kita yakin kita akan menduduk itu. Amin, amin. Suruh ibadah. Suruh melayani. Karena belum terima. Padahal Tuhan janjikan sudah terima. Pada saat mereka masuk benar-benar di sini, sudah mulai merotoli Bapak Ibu. Sudah jarang beribadah, jarang dengar firman, kenikmatan hidup. Yang dulunya kurus jadi gemuk kayak saya, mangantok gak tahu poso. Kayak gitu Bapak Ibu, kurang lebih. Waktu di sini doanya mempeng, setia, taat luar biasa. Tapi waktu sudah menerima janji ini, bangsa Israel kedodoran. Saya ingatkan sekali lagi seperti pagi tadi. Amsal kalau nggak salah berkata, jangan beri aku apa? Kekayaan, jangan beri aku kemiskinan. Supaya aku tidak melupakan engkau. Boleh nggak orang kaya? Boleh. Ada yang takut kaya Bapak Ibu? Nggak
apa-apa wis. Boleh nggak orang Kristen kaya? Boleh, siapa ngelarang? Betul nggak kira-kira? Karena kekayaan juga berkat Tuhan, amin. Tapi jangan salahkan kita sampai kita terlalu nikmat di sini. Comfort zone, zona nyaman. Membuat bangsa Israel tidak setia. Akhirnya Yosua marah di pasal 24. Sebelum dia meninggal, dia marah. Melihat bangsa Israel yang seperti itu, setelah menerima berkat, setelah menerima negeri yang Tuhan janjikan, di mana Musa yang hebat saja nggak bisa masuk, tapi bangsa Israel yang keturunan sekian bisa masuk. Yosua melihat, kok bangsa Israel ini makin nggak karu-karuan. Dan Yosua ngomong apa? Tetapkan hatimu hari ini. Aku dan seisi rumahku akan terus menyembah Allah yang hidup. Karena bangsa Israel sudah tidak mau lagi menyembah Tuhan yang hidup. Padahal yang memberi berkat adalah Allah yang hidup. Amin. Tapi kelakuan mereka luar biasa dan Yosua marah sebagai pemimpin. Aku dan seisi rumahku akan terus menyembah Allah yang hidup. Karena kelakuan bangsa Israel sudah kacau. Adakah doa kita yang belum dijawab Tuhan? Atau kerinduan kita yang belum dijawab Tuhan? Terus kita berjanji, kalau dijawab aku akan setia. Saya mau katakan belum tentu. Karena itu sudah repetition, sudah repeat Bapak Ibu dari dulu. Kelakuan manusia ya gitu. Makanya yang Tuhan tanamkan sepanjang bulan ini, ketaatan itu bukan secara lahiriah, tetapi ketaatan itu timbul dari dalam batiniah kita. Kalau itu taat dari dalam, maka akan mempengaruhi tubuh kita. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Kalau rohnya kuat, ini akan menyeret daging untuk mengikuti keinginan roh. Tapi kalau daging kita yang kuat, jarang berdoa, gak pernah baca firman, maka daging kita yang lebih kuat dan roh kita yang akan kalah. Ketaatan itu bukan bicara daging saja, tetapi dimulai dari roh. Batiniah kita taat, rohaninya kita kuat, maka ini akan membawa perubahan pada tubuh ini. Makanya ketaatan ini bukan beban, tapi ketaatan ini sebuah aplikasi dari perubahan roh kita yang taat akan firman Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan sudah menyediakan berkat-Nya untuk kita. Sebelum Israel berperang, Tuhan sudah serahkan rajanya, pahlawannya dan negerinya sebelum berperang. Israel hanya perlu taat, sama dengan kita. Sebelum kita menginjak besok, Tuhan sudah berkati kita. Makanya doa setiap hari itu harus dilakukan. Bukan Bapak Ibu melek, bekerja, terima banyak uang, ini karena saya. Bukan, Alkitab menyatakan apa? Dia memberkati yang dikasihi pada waktu tidur. Artinya kita gak bisa ngapa-ngapain. Sehingga pada saat hari ini Bapak Ibu berangkat kerja, melakukan pekerjaan, itu bukan karena kehebatan Bapak Ibu, tapi karena berkat Tuhan selama engkau tutup mata tadi. Mau tutup mata kita setengah jam, 5 menit, 10 menit, tutup mata. Kalau dia memberkati, dia pasti berkati. Amin. Jadi enggak ada satupun dari kita, usaha kita, yang menjadikan kita sukses, yang menjadikan kita kaya, enggak ada. Ingat ayat ini, bolak-balik ingat ayat ini. Negeri itu sudah diberikan, rajanya diberikan, para pahlawannya diberikan. Kamu tinggal jalan saja. Sama dengan kita, jangankan besok, tahun depan, 2 tahun lagi, berapa tahun lagi, Tuhan sudah menjamin hidup kita. Lakukan dengan setia, taat kepada Tuhan, itu enak tuh. Jadi orang yang percaya Tuhan itu enak sekali. Kenapa? Karena jaminan ada di tangan Allah yang hidup. Pemain musik bisa masuk. Saya berharap sekali Bapak Ibu, kita sama-sama melakukan ketaatan kita. Bangsa Israel bukan hanya Yosua yang taat, tapi bangsa Israel pun juga taat sebelum menerima
Kanaan. Pemimpin yang taat, orang yang taat akan membawa orang lain juga ikut taat. Amin. Kalau kepala keluarga taat, maka seisi rumah pasti akan ikut taat. Pasti. Kepala keluarga taat, seisi rumah pasti akan taat. Yang disuruh berperang itu yang cowok, bukan yang cewek. Menundukkan hati para laki-laki. Laki-laki yang taat, laki-laki yang berdoa, Tuhan mendengar dan menjawab. Tapi dari kita semua juga seperti itu. Kita juga harus memiliki kesadaran pribadi untuk setia, untuk taat sampai akhir. Saya berharap firman Tuhan ini memberkati kita semua. Berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, para pelayan perjamuan, WL Singers.